Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan Allah untuk mengaji di kajian online pesantren Sholatul Akhyar di Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita akan membahas masalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata kalau kita maknai per kata, yaitu Laila, yaitu artinya malam. Jadi kalau malam berarti mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Jadi bukan terbit matahari esoknya, tetapi terbit fajar, itu menandakan akhir waktu malam. Sedangkan qadar yaitu banyak artinya, bisa kemuliaan, bisa ukuran, bisa waktu yang sempit, dan lain sebagainya. Jadi kalau secara yang sering kita dengar, Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan, malam yang istimewa, yang hanya satu malam di bulan Ramadan. Kemudian apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, malam turunnya Al-Quran. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, turunnya para malaikat, yaitu tanazzalul malaikatu waruh fiha. Pada malam itu malaikat-malaikat pada turun untuk memohon ampun, untuk membawa doa para hamba Allah yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu tidak mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini. Lalu bagaimana waktu yang tepat malam Lailatul Qadar itu? Di sini banyak pendapat, ya, dari merujuk beberapa riwayat. Yang pertama, Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Pendapat yang kedua, 30 malam Ramadan. Jadi ya pokoknya di bulan Ramadan itu. Pendapat yang ketiga, 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau yang awal tadi hanya ganjilnya, yang pendapat ketiga ini 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kita kejar mulai malam 21, 22, 23 sampai dengan malam 29 atau malam 30. Yang keempat, malam pertama Ramadan. Jadi Lailatul Qadar sudah di awal Ramadan itu turunnya. Pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, malam 17 Ramadan. Kemudian pendapat yang keenam, 10 malam tengah Ramadan. Jadi mulai malam 11 sampai malam 20. Ada juga pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu terjadi turun pada malam ke-19 Ramadan. Dan pendapat yang ke-8 berpindah-pindah tiap Ramadan. Jadi ya bisa malam pertama, malam kedua, malam ke-21, malam ke-27, malam 17, dan lain sebagainya. Jadi kita pokoknya gampangannya selama Ramadan kita mengejar setiap malam itu sebagai Lailatul Qadar. Entah kita nanti memperolehnya, entah kita lain hal tidak sampai memperolehnya, mudah-mudahan kita tetap bisa memperoleh kemuliaan-kemuliaan di malam Ramadan. Kemudian tanda-tandanya apa? Kalau malam ini Lailatul Qadar, besoknya tandanya apa?
udara pagi harinya terasa tenang, cahaya matahari meredup. Nah, masalahnya sekarang tanda-tanda ini sudah terjadi di pagi hari dan Lailatul Qadarnya di malam harinya. Sehingga kita ya seandainya kita hanya mengejar di malam-malam tertentu, kemudian kok besok harinya itu suasananya sejuk, matahari redup, kemudian kita kemungkinan merasa kecewa. Nah, jangan sampai begitu. Tetap kita harus mengejar di 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian apa kiat kita supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, yang jelas yang pertama kita kejar di setiap malam di bulan Ramadan. Lalu apakah kita harus terus-menerus beribadah di malam hari untuk mengejar Lailatul Qadar? Ya, secukupnya, semampu kita. Karena malam Lailatul Qadar kalau dinaikkan malam yaitu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar yaitu waktu subuh. Jadi kita memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, semaksimalnya, semampu kita untuk mendapatkan kemuliaan di malam Ramadan, kok khususnya di malam Lailatul Qadar. Tuh. Lalu gimana kalau ada orang misalnya wanita haid, katanya di 10 malam terakhir itu turunnya Lailatul Qadar, misalnya punya keyakinan seperti itu, kok kebetulan dia haid. Yang perlu diingat bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus kita iktikaf, tidak harus kita baca Quran, tidak harus kita taraweh. Itu bagus. Tapi seandainya kita tidak bisa, misalnya sakit atau yang kaum wanita berhalangan, itu kita bisa memperolehnya dengan berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah. Misalnya berdoa, Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a, atau biasanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, bisa berdoa kayak gitu, atau membaca sholawat. Pokoknya apa saja yang bisa dikerjakan oleh kaum wanita pada saat berhalangan atau saat kita sedang sakit tidak bisa apa-apa, ya sebisanya. Asalkan ya tadi kalau orang wanita berhalangan ya tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh iktikaf seperti yang dijelaskan pada episode-episode sebelumnya. Demikian penjelasan masalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan menambah hasanah bagi jamaah sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.